bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan berikutnya langsung saja kami persilahkan pada Ustaz Syukron Ma'mun, fa'alihi falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati orang tua kita, ya, sesepuh, ya, Haji Thorik dan juga pengurus lainnya Masjid Al-Amanah. Yang saya hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi Masjid Al-Amanah Villa Duta, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi, dimuliakan, dan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian ilmu, dengan ta'lim di pagi hari ini sampai waktu syuruk nanti sebagai sarana tazkiyatun nafas, sarana membersihkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, hari minggu pertama ini adalah merupakan minggu pertama di bulan Januari, ya, dan juga minggu pertama di bulan Rajab. Januari 2025, Rajab 1446, ya, Hijriah. Mudah-mudahan di awal tahun dan minggu awal bulan ini senantiasa kita bisa awali dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, sehingga kata Imam Ghazali, awal ibtida, ya, awal ibtida, ketika awalnya baik, ibtidaul khair, insyaallah juga intihaul khair. Jadi kalau kita membuka hari-hari kita dengan cara yang baik, insya Allah ditutupnya pun dengan cara yang baik. Jadi begitu, ibtidaul khairi, intihaul khairi. Kata Imam Ghazali begitu. Kalau kita memulai hari-hari kita dengan cara yang baik, membuka waktu-waktu kita dengan cara yang baik, insya Allah kita pun akan menutup waktu kita, menutup hari kita dengan cara yang baik pula. Karena hidup ini sebetulnya kan mata rantai, yang satu dengan yang lain gak bisa dipisahkan. Ada keterikatan, ya, ada korelasi, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun kita sering mendengar ada istilah husnul khotimah, ada istilah su'ul khotimah. Kita sering mendengar itu. Tapi kan husnul khotimah dengan su'ul khotimah itu tidak akan lepas dari sunatullah. Jadi jangan kita berpikir, jadi memahami hadis itu begini. Kan hadis di dalam proses penciptaan manusia ini kan, ketika Allah meniupkan ruh, ya, kita usia itu kan 40 hari berbentuk alaqah, penutfah, alaqah, mudghah. Kemudian pas ketika 120 hari, 4 bulan tepatnya, kemudian ditiupkan ruh ke dalam diri kita. Nah, ketika ditiupkan ruh ke dalam diri kita,
Kemudian kan dicatat tentang 4 hal. Yu'maru bi arba'atin kalimah, kan begitu. Bikat bi rizki wa ajalihi wa amalihi wa sa'idun aw sakiyun. Kemudian hadis itu dilanjutkan. Ada orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga, kemudian di ujungnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia mati masuk neraka. Ada orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, di ujungnya kemudian dia beramal ahli surga, kemudian dia masuk surga. Hadis ini kan sahih ya, riwayat Imam Bukhari dalam Arba'in An-Nawawiyah juga dicantumkan. Hadis ini juga kan sering dijadikan pertanyaan kan oleh orang-orang liberal. Kalau misalkan ada konsep itu, di mana letak keadilan Allah? Ada orang misalkan tukang bobok, tukang tarok misalkan ya, kerjaannya mabuk dan sebagainya. Tiba-tiba di ujungnya, kemudian dia taubat, beramal, mati, masuk surga. Ada orang soleh, baik, pokoknya begitu ya. Kemudian di ujungnya dia berbuat maksiat, ya kan? Akhirnya dia yang satu tobat misalkan ini, yang satu justru malah dia maksiat, mati masuk neraka. Nah, ini kan kadang-kadang sering dipahami oleh orang-orang liberal itu kan konsep tentang husnul dan konsep tentang su'ul itu di mana letak keadilan Tuhan. Ada juga yang berpikir fatalisme. Apa berpikir fatalismenya? Kalau misalkan manusia tergantung endingnya, ya udah kita nggak usah berusaha capek-capek kita gitu ya. Mendingan nanti pas endingnya saja kita langsung tobat dan sebagainya. Nah, padahal ini kan semuanya punya korelasi yang kuat. Jadi gitu, silahul ibtida, insya Allah silahul intiha. Kalau misalkan kita awali sesuatu dengan baik, insya Allah akhirnya pun akan berujung juga baik. Nah, jadi begitulah makanya dalam agama kita sebelum kita masuk hari-hari, kita sudah memulai hari-hari itu dengan awal kita berdoa kepada Allah melalui munajat dari tahajud, dari subuh ya sampai kita mengisinya dengan hal-hal yang positif. Jadi begitu. Jadi harus kita buka dengan yang baik, insya Allah akhir dan endingnya dengan cara yang baik. Nah, mudah-mudahan di 2025 ini ya di Rajab ini kita senantiasa selalu mengawali hari-hari kita dengan niat yang baik, dengan amal-amal yang baik, sehingga insya Allah sampai ke ujungnya pun kita berada dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, ada banyak sekali bagaimana supaya kita konsistensi dalam kebaikan. Di dalam surat Al-Fatihah itu Allah menjelaskan tentang pentingnya kita masuk ke dalam circle yang baik supaya kita berada di hal-hal yang baik. Surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 itu bicara tentang 3 circle kehidupan. Kalau kita paham, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus, jalan yang baik itu? Siratal ladzina an'amta alaihi. Jadi satu adalah circle an'amta. Circle an'amta itu circle yang senantiasa Allah ridhoi. Circle yang senantiasa bersama dengan Allah. An'amta alaihi. Ya, Allah berikan nikmat kepada mereka. Diberikan nikmat itu ada diberikan keridhoannya, ya, rahmatnya, pertolongannya, bahkan kebersamaan. Ini namanya circle an'amta, circle yang diridhoi, circle yang berikan nikmat, circle yang selalu dibimbing oleh Allah. Yang kedua ada circle namanya al-maghdub, circle yang dimurkai Allah, circle yang tidak disukai Allah. Ya, circle yang jauh dari rahmat Allah. Ini namanya circle al-maghdub namanya. Yang ketiga ada circle namanya ad-dhalin, circle yang sesat. Ya, circle yang menyimpang, circle yang jauh daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup itu begitu saudara, tergantung circle-nya, tergantung lingkungan. Jadi kalau bicara sekarang kita circle, ternyata surat Al-Fatihah sudah berbicara tentang itu. Pentingnya sebuah komunitas, pentingnya sebuah circle. Karena circle bagaimanapun sangat mempengaruhi bagaimana kita ke depan menjalani kehidupan itu. Pengaruh circle itu suatu luar biasa.
Saya sering menjelaskan misalnya, kalau misalkan kita baca misalkan biografi Qarun ya, biografinya Sa'labah gitu, itu kita jangan menganggap Qarun itu adalah orang yang jahat sebelumnya, Pak. Qarun itu dijelaskan di dalam kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran, Profesor Abdul Karim Zaidan ya, dan juga di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Itu Qarun itu adalah merupakan sahabat Nabi Musa yang paling dicintai Nabi Musa, yang paling disukai Nabi Musa, dan paling dekat dengan Nabi Musa. Kenapa paling dekat dengan Nabi Musa? Karena dia paling cerdas. Jadi di antara sahabat Nabi Musa, umat Nabi Musa, yang hafal Taurat itu cuma Qarun. Bahasa kitanya sekarang hafal Quran lah Qarun itu. Yang kedua, bukan hanya hafal Taurat ya. Qarun itu menarik, merdu kalau membacakan Taurat. Merdu kalau membacakan surat At-Taurat. Kalau sekarang mungkin melebihi Mu'ammar. Mu'ammar itu kan kalau ngaji kan luar biasa Qarun. Mungkin imam-imam Masjidil Haram yang ada kalah segala lewat gitu. Merdu, bukan hanya hafal tapi merdu. Yang ketiga, bukan hanya itu, dermawan. Dermawan. Qarun itu dermawan, ya. Tapi dia tidak mampu, dia tidak punya. Sampai-sampai dia kalau misalkan apa namanya pernah datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau aku dikasih duit, dikasih harta yang banyak, nggak ada orang susah kayaknya sih. Nggak ada yang susah kayaknya. Aku jamin semuanya. Tolonglah doain biar aku jadi orang kaya, kata Qarun kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa kan belum tentu engkau kalau kau doain kaya, kau bisa seperti itu. Sumpah Musa, kalau kau doakan aku kaya, aku pasti. Nggak ada orang susah, aku yang jamin. Sampai-sampai akhirnya ada kawan yang Qarun mengatakan, iya Musa, doain aja dia biar jadi orang hebat, biar dia jadi orang kaya. Kalau ada dia orang kaya, kita kayaknya nggak bakalan susah, dibantu terus sama dia. Yang lain ngomong juga kayak begitu, karena didesak oleh sahabat-sahabatnya yang lain, oleh umat yang lain. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah berikan kekayaan kepada siapa? Kepada Qarun. Tapi Qarun itu ketika sudah jadi kaya, Pak, dia sudah nggak level lagi, ternyata kumpul dengan orang-orang umat Nabi Musa yang kere-kere gitu. Dia cari circle yang lain dia. Ini kayaknya udah nggak level, ini kayaknya bukan komunitas saya kayaknya. Ini bukan circle saya kayak gini, Pak. Dan begitu orang biasanya, Pak. Ketika dia sudah mulai dia naik, udah mulai dia ini, dia circle-nya beda. Ini kayaknya bukan, ini komunitas Musa, ini komunitas kere kayak gini. Cari dia circle yang lain. Begitu dia cari circle yang lain, komunitas yang lain, beda pola pikirnya, beda sikapnya, beda akhlaknya, sampai-sampai dia tidak sadar, tidak ingat terhadap tujuan kenapa Allah berikan kekayaan kepada dia, sampai diabadikan dalam Quran. Dia mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan, tidak dalam kondisi beriman. Itu circle itu penting, Pak. Circle itu penting. Sampai kenapa? Sampai kita akhirnya berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kau ingin berada dalam siratal mustaqim, kalau ingin istiqomah dalam siratal mustaqim, cari circle yang bisa memperkokoh, memperkuat, memperteguh kita dalam siratal mustaqim. Circle apa itu? An'amta alaih. Itu penting. Cuma berada dalam circle an'amta alaih itu harus sabar. Ya makanya kan dorongannya kan surat yang ke-18 ayat yang ke-28. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Kata kunci kita berada di circle An'amta ini, Pak, harus sabar. Harus sabar. Ya, surat 18 ayat 28 kan begitu. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajh. Ya, sabarlah kalian. Ya, sabarlah kalian. Ya, bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyuruh Allah, ya, beribadah di jalan Allah, menyeru ke jalan Allah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka. Jadi jangan sampai kita berpaling dari mereka.
Ya, ketika kita seorang pengusaha sukses bergaul dengan orang-orang yang senantiasa menyeru ke jalan Allah, ibadah, taat, akhirnya kita kadang-kadang dimintain buat infak dulu. Sabar, kadang-kadang nggak deket. Gua deket-deket kiai, deket-deket ustadz, makanya bentar-bentar buat pesantren, bentar-bentar lah mendingan yang lain. Akhirnya nggak sabar, banyak yang nggak mau gitu loh. Padahal di situlah, kenapa? Yuriduna wajhah. Dia mengharapkan dan wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Itu disebabkan karena orang itu nggak sabar, Bang. Berada di circle an'amta alaihim itu disebabkan karena apa? Biasanya adalah turidu zinatal hayatid dunya. Karena dia nggak sabar untuk mendapatkan kenikmatan, berbagai macam kenikmatan kehidupan. Ini. Nah, jadi ini kita harus milih, pemuda-pemudi ini, teman-teman ini harus memilih circle yang baik. Circle baik itu dalam surat Al-Fatihah namanya an'amta alaihim. Nah, siapa yang berada di dalam circle ini dan apa ciri-ciri mereka ini? Pertama, ciri-ciri mereka ini, orang-orang yang berada di circle ini digambarkan oleh Allah dalam surat 4 ayat 69. Ya, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini ada 4 orang yang telah menempuh circle ini. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Satu, circle ini circle yang sudah ditempuh oleh para nabi. Wasiddiqin, orang-orang jujur, orang-orang benar. Wasuhada, orang-orang yang terlebih dahulu mereka mati syahid. Wassolihin, dan circle ini adalah circle orang-orang soleh. Itu satu ya. Jadi komunitas ini sudah ada dulu, para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Nah, sama sekarang ada circle-circle ini ditunjukkan oleh orang-orang itu. Jadi circle yang selalu bersama dengan Allah. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Apa aktivitas mereka? Nah, gitu. Apa aktivitas mereka? Kenapa mereka diridhoi oleh Allah? Kenapa mereka selalu dibantu Allah? Kenapa mereka selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah karena mereka adalah komunitas beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, circle ini circle keimanan ya. Karena mereka komunitas yang beriman. Tradisi Rasulullah itu, kebiasaan Rasul ya, kalau kita baca dalam hadis ya. Kalau ketemu dengan para sahabat, Rasulullah itu selalu nanya kabar. Sehingga dalam satu riwayat Rasulullah SAW keluar rumah untuk menemui para sahabatnya. Jadi biasanya yang menemui para sahabat Rasulullah, keluar rumah menemui para sahabat. Ketika ketemu dengan para sahabat, Rasulullah itu selalu nanya kabar. Jadi bertanya kabar itu adalah merupakan kebiasaan Rasulullah. Kata Rasulullah pas ketemu dengan para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kaifa asbahtu? Bagaimana kabar pagi hari kalian saat ini? Sahabatnya menjawab, asbahnal mu'minin. Alhamdulillah ya Rasulullah, pagi ini kami dalam kondisi beriman. Jadi sahabat itu begini Pak, pertanyaan Rasul itu kalau nanya tentang bagaimana kabar kalian, sahabat tahu pertanyaan Rasul itu bukan pertanyaan materialistik. Makanya ditanyanya oleh para sahabat apa? Asbahnal mu'minin. Alhamdulillah ya Rasul, pagi hari ini kami masih dalam kondisi beriman. Begitu para sahabat itu. Karena memang tidak ada nikmat yang harus disyukuri pertama kali selain daripada nikmat apa? Iman. Enggak ada. Enggak ada nikmat yang harus disyukuri yang pertama kali pas kita melek selain nikmat keimanan. Maka ketika ditanya Rasul, sahabatnya jawab, asbahnal mu'minin. Alhamdulillah pagi hari ini kami dalam kondisi beriman. Karena pertanyaan Rasul bukan pertanyaan materialistik. Ya, kalau kita kan ditanya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, cuma dompetnya aja kadang-kadang kosong gitu ya. Dompetnya aja kering kadang-kadang. Kanker kantong kering. Urusan dompet nggak perlu dijelasin ya. Wajah itu merepresentasikan dompet kosong atau dompet tebal kan gitu-gitu ya. Jadi sahabat itu begitu. Tapi Rasulullah tidak berhenti sampai di situ.
Apa kata Rasulullah? Wa ma alamatu imanikum. Nah biasanya dari situlah terjadi dialog. Kata Rasul, apa ciri-ciri iman kalian? Karena Rasulullah tidak mau mereka hanya mengakui di mulutnya saja. Alhamdulillah pagi ini kami dalam kondisi beriman. Kata Rasul, wa ma alamatu imanikum. Apa indikator keimanan kalian? Sahabat menjawab, qalu nasbiru alal bala'i wa nashkuru alal rahoi wa nardo bil qodoi. Sahabat menjawab, indikator keimanan kami ya Rasul, kami bersabar terhadap berbagai macam ujian hidup, kami bersyukur atas kelapangan rezeki yang Allah berikan, dan kami pun ridho dengan apapun yang diputuskan dan ditentukan Allah pagi hari ini. Apa kata Rasul? Antumul mu'minuna haqqan wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah, engkau berada dalam keimanan yang sebenarnya. Begitu Rasul. Jadi luar biasa para sahabat. Jadi Rasul itu biasa Pak, menanyakan kabar kepada para sahabat. Bahkan kalau kita lihat di dalam Sahih Muslim, ya Sarah Imam Nawawi, kenapa Rasulullah SAW itu selesai sholat itu berbalik ke belakang? Itu berbalik ke belakang itu Pak, itu ada teknisnya. Ya, ada kata Imam Nawawi, Rasul berbalik ke belakang setelah sholat itu, ya setelah istighfar, ya setelah zikir istighfar kemudian berbalik. Berbaliknya juga dua, ada sekitar berapa? 90 derajat, ada 180 derajat. Jadi ada miring begini berbaliknya, ya ada dia sampai 180 begini dia berbalik. Itu di dalam Syarah Muslim Imam Nawawi atau di dalam Al-Azkar dijelaskan. Jadi bukan semata-mata berbalik. Nah kalau dia berbaliknya Rasulullah kayak begini, itu Rasulullah sedang mengontrol sahabat. Siapa yang tidak hadir pada sholat ini? Siapa yang tidak hadir? Dikontrol Rasulullah. Kemana sebulan nggak hadir? Sakit ya Rasulullah. Beres kita ini, beres kita sholat, kita jenguk sahabat kita yang sakit. Dikontrol sama Rasulullah. Kontrolnya luar biasa. Nah kalau Rasulullah berbaliknya sampai begini, di samping dia ngontrol, Rasulullah memberikan arahan, memberikan ceramah. Jadi kalau misalkan kita ditanya tentang apa, ya saya pernah ada yang nanya, Ustaz sekarang banyak masjid-masjid katanya setelah sholat suka bacain hadis gitu. Sedangkan Rasulullah lakukan itu enggak gitu. Kata saya, Rasulullah nggak bacain hadis Riyadhus Shalihin, orang hadisnya ada di Rasulullah semua gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang secara tekstualis itu Rasulullah melakukan enggak gitu. Kalau Rasulullah nggak bacain hadis Riyadhus Shalihin itu kan baru ditulis belakangan. Tapi Rasulullah hadisnya gitu loh. Jadi kalau dikatakan Rasulullah bacain hadis nggak setelah itu, katanya Rasulullah nggak dibaca. Rasul itu udah ucapannya Rasul, perilakunya Rasul, perbuatannya Rasul, itulah yang disebut dengan apa? Hadis. Jadi kalau ditanya ada nggak dilakukan Rasul, justru Rasul melakukan itu. Selesai dia sholat, Rasul menyampaikan beberapa nasihat kepada para sahabat. Dikontrol oleh Rasulullah. Dikontrol oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak begitu. Nah ini bagaimana Rasulullah SAW itu mengontrol itu. Nah jadi ditanya, sehingga kalau ada yang sakit langsung pada saat itu ditengok oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabat yang lain. Jadi indikator keimanannya apa? Nasbiru alal bala, sabar terhadap ujian. Ujian itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ujian itu bukan terkait dengan masalah musibah yang menimpa saja. Ujian itu bukan masalah kesulitan saja. Perintah agama ini bagian daripada ujian. Larangan itu bagian daripada apa? Ujian. Makanya surat tadi Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asy. Ujian. Perintah itu ujian, meninggalkan yang dilarang bagian daripada ujian. Nah itu makanya kan sabar itu kan 3. Kalau kata ulama kan, ada lagi yang merinci detail ya sampai beberapa. Tapi intinya kan 3. 1 sabar ketika menjalankan apa? Sabar ketika dalam ketaatan. 2 sabar ketika meninggalkan yang dilarang. Itu butuh sabar. Kalau tahun baru ketika misalkan kawan-kawan kita ikut pesta pora di jalan,
Ya Allah, ini momentumnya tahun baru, rame, lagi senang-senangnya kita, lagi bergairahnya kita. Sabar kita, nggak mengikuti itu namanya ujian. Sabar ketika kita meninggalkan yang dilarang. Pagi hari enaknya kita masih tidur, masih rebahan, kemudian kita bangun, kita sholat. Itu sabar ketika dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam ukhuwah, sabar dalam rumah tangga, sabar dalam mencari ilmu. Ada juga baru sabar ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Itu sabar. Jadi sabar itu 3. Sabar ketika kita menjalankan ketaatan, sabar dalam ketaatan itu butuh sabar. Kayak ngaji kayak begini kan butuh sabar. Butuh sabar. Ya. Bahkan kata saya itu di dalam adab tertinggi di antara adab yang konkret yang bisa dinampakkan oleh para pencari ilmu itu apa? Dia sabar mendengarkan sesuatu yang sebetulnya dia sudah tahu. Itu adab tertinggi para pencari ilmu. Sabar mendengarkan sesuatu yang dia padahal sesuatu itu sudah tahu. Dia sabar mendengarkan itu tingkatan adab yang tertinggi. Karena biasanya kita kalau mendengarkan sesuatu yang sudah kita tahu nggak sabar, Pak. Ya ini makanya yang ginian, gue juga udah hafalnya gitu loh. Itu susah pakai begitu. Itu adab tertinggi, itu salah satunya begitu. Sabar ketika kita mendengarkan sesuatu yang dia sudah tahu, dia sudah baca sebelumnya dan dia tahu persis apa yang disampaikan, kemudian dia diam dan bersabar. Itulah adab yang tertinggi luar biasa. Sabar dalam mencari ilmu itu begitu. Ya, tidak bisa kita dalam mencari ilmu itu nggak sabar. Makanya kata Ali bin Abi Thalib apa? Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin dzakain wa hirsin wa istibarin wa bulughatin. Syarat ilmu itu mau kita raih, syarat ilmu itu mau kita dapatkan, kata Imam Ali bin Abi Thalib apa? Syaratnya 6. Dzakain, pertama kita memang cerdas. Kalau ingin dapat ilmu harus cerdas, siapkan akal kita. Ya, dzakain. Wa hirsin, harus ambisi terhadap ilmu itu. Wahidsin, serakah yang diperbolehkan, serakah terhadap ilmu. Wastibarin, harus sabar, wastibarin. Wabulghatin, harus punya bekal, harus punya modal. Nggak boleh tidak punya modal. Modal ini tidak mesti harus duit. Modal itu termasuk semangat, modal itu termasuk waktu. Wabulghatin. Makanya kalau saya menjelaskan apa? Alat tukar itu kan saya bilang 3, bukan hanya duit. 1 bisa uang, 2 bisa pengetahuan atau ilmu, 3 bisa waktu. Itu alat tukar. Kalau kita tidak punya uang, kita punya ilmu, punya waktu, tukar ilmu, waktu untuk dapat uang. Kalau kita tidak punya kita punya uang, kita punya uang, tapi tidak punya ilmu. Tukar ilmu kita untuk mendapatkan uang. Enggak punya uang, enggak punya ilmu, tukar waktu kita untuk mendapatkan itu. Enggak punya tiga-tiganya, mati ngapain hidup kita itu deh. Uang kagak punya, ilmu kagak punya, waktu kagak punya, mau dapat apa kita? Itu alat tukar. Maka ketika kita muda, kita punya waktu, kita nggak punya ilmu, tukar semua waktu kita untuk mendapatkan harus ada yang dikorbankan. Kalau kita ingin mendapatkan lebih di sini, harus ada yang dikurangi di tempat lain, kan begitu Mas? Harus itu. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan lebih di sini, kita kurangi tempat yang lain. Ini semuanya ingin lebih, tapi nggak ada yang mau dikurangin gitu. Kita kadang-kadang belajarnya tambahan dulu sih gitu ya. Bab pengurangan susah kayaknya gitu ya. Bab pembagian susah, matematikanya matematika, lihat matematik tambahan, tapi nggak ada matematik pembagian, itu makanya susah. Nah jadi begitu. Jadi nasbiru alal bala. Yang kedua apa? Wa nasburu birraha, bersyukur terhadap kelapangan, kenikmatan itu. Makanya di waktu diberikan waktu lapang, waktu nikmat, bersyukur. Dan wanar dobil qada, indikator keimanan kami, kata Rasulullah, kata para sahabat, wanar dobil qada, kami ini orang-orang yang ridho terhadap apapun ketentuan takdir
yang Allah berikan kepada kami. Nah ini komunitas namanya An'amta, itu komunitas beriman. Indikator keimanannya adalah tadi 3 itu. Nah kita harus berada di circle ini. Tapi di circle ini butuh sebuah kesabaran. Karena kadang-kadang bisa jadi kurang asik, kurang mengenakan dan lain sebagainya. Wasbir, tahan, sabar dan seterusnya. Nah yang kedua, komunitas ini adalah komunitas yang senantiasa pencinta ilmu. Komunitas yang berdasarkan ilmu. Ya, tiada hari tanpa ilmu. Ilmu itu penting. Karena kita sebagai wujud syukur terhadap nikmat akal itu digunakan untuk ilmu. Di dalam kitab Nasuhul Ibad karya Imam An-Nawawi, dia mengutip tentang perkataannya Daud alaihissalam. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda berdasarkan apa yang disampaikan Allah kepada Daud. Apa kata Nabi Daud alaihissalam? Kita tahulah kisah Nabi Daud ya. Siapa Nabi Daud itu luar biasa ya. Dari usia 8 tahun bisa menjatuhkan Raja Jalut yang diktator. 8 tahun. Kita 8 tahun masih main Tamiya kayak gitu ya. Masih main game. Nabi Daud 8 tahun bisa menjatuhkan seorang panglima kafir yang bernama Jalut gitu ya. Yang sebetulnya tidak pernah diperhitungkan. Itu Nabi Daud. Makanya karakter Daud itu karakter pemberani. Ya luar biasa. Nah, diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam apa kata Nabi? Hakun alal akil alla yastaqilla illa bithalasi. Orang itu kata Nabi Daud kalau benar-benar berakal kata Nabi Daud, dan akalnya itu adalah akal murni, maka dia tidak akan pernah sibuk kecuali dengan 3 hal. Tidak akan pernah sibuk kecuali dengan apa? 3 hal. Jadi kesibukan orang berakal itu kata Nabi Daud ada 3. Hakun alal akhiri ayyastaqilla illa bithalasin kata Nabi Daud. Ya, kesibukan orang berakal itu kalau benar-benar dia berakal dia 3. Satu apa? Kata Nabi, tazawwadu lima'adin. Orang berakal itu pasti dia sibuk dengan bekal untuk hari akhirat nanti. Orang berakal itu pasti sibuk untuk bekal hari kematian nanti. Itu orang berakal. Jadi makanya kata Nabi apa? Ketika ditanya oleh sahabat apa? Ya Rasulullah, manil akyas? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Ketika Rasul ditanya begitu oleh sahabat, apa jawaban Rasul? Al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kan begitu terus. Orang cerdas itu orang yang selalu introspeksi diri, yang selalu memperbaiki bekalnya untuk hari esoknya. Kan begitu kata Rasul. Begitu Rasul. Jadi orang akal itu satu, ya tazawwadu lima'adi. Dia sibuk untuk hari esoknya, untuk akhiratnya, selalu beramal. Itu satu. Yang kedua, wa mu'natun lima asyik. Jadi orang berakal itu adalah orang yang sibuk memperbaiki dunia untuk bekal hidupnya. Kreatif dia, manfaat dia, mencari bekal dunia untuk hidupnya. Dan yang ketiga, wa taladul lazzatin bil halal. Orang berakal itu mencari kenikmatan hidup dengan cara yang halal, tidak pernah dia melakukannya dengan cara-cara yang haram. Jadi kalau ada orang yang mencari kenikmatan dengan cara yang haram, mencari kenikmatan dengan cara yang dimurkai Allah, itu tandanya orang tidak berakal menurut Nabiullah Daud alaihissalam. Karena begitu, wa talabul ladzat bil halal, dia mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Makanya Pak, ya kalau bahasa Kusbaha itu, ya kenapa dia kadang-kadang ngajinya agak keringan ini, jangan sampai orang itu mencari hiburan itu di tempat maksiat. Kalau bahasa Kusbaha itu begitu. Kenapa saya kadang-kadang ngaji itu ya agak santai, apalagi jamaahnya kan heterogen. Jangan sampai orang mencari kenikmatan, mencari hiburan di mana? Tempat maksiat. Jadi orang ngaji itu jangan sampai neraka. Beres ngaji akhirnya mukanya nekuk semua, kayak kanebo kering, neraka gitu. Repot. Pas dia di mana pengajian neraka gitu akhirnya gitu.
Jamaahnya mukanya muka horor semua gitu. Kalau orang lihat muka dia akhirnya baca ayat kursi, kan repot kayak begitu. Melihat dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, kan repot kayak begitu. Tapi ketika menawarkan neraka kan senyum gitu. Ya, orang-orang di kafe, di diskotik, di bank-bank konvensional kan makanya betah datang lagi, walaupun ketemu, tapi pas datang ke masjid, ini di sini satu jamrut, monyong, menyeng, ini wah keren kali kita. Orang nggak datang akhirnya kemana? Ke tempat di mana kita padahal kan sebagai apa? Sebagai marketing surga gitu ya. Padahal kita sebagai marketing surga, tapi kenapa kita ketika jadi marketing surga suasananya kita bikin kayak neraka? Kan kayak begitu. Nah, makanya apa? Wa talabul ladzat bil halal. Orang berakal itu orang yang mencari kenikmatan hidupnya dengan cara yang halal. Kita tidak dilarang mencari kenikmatan hidup, yang dilarang dengan cara yang apa? Yang halal. Makanya harus tempat-tempat ilmu, tempat-tempat surga itu yaitu dibikin bagaimana orang itu senang dan bahagia. Kan begitu, marketing neraka itu kan mereka mengemas. Ya memang sih setan sudah mengatakan begitu ya. Jadi di dalam Quran surat apa itu? Al-Hijr ya, banyak sebetulnya ayatnya. Di antara salah satu strategi setan itu di dalam mengelabui manusia itu apa? Dia memperbagus, memperindah keburukan menjadi sesuatu yang baik, indah. Jadi disulap yang buruk, yang haram sama setan menjadi sesuatu yang menarik dan indah. Harusnya kita lawan, bikin oposit. Bikin oposit. Kalau setan menjadikan yang buruk menjadi indah, menarik, tapi yang baik dibikin sesuatu yang buruk dan tidak menarik, harusnya kita lawan gitu. Yang baik-baik kita tetap jadikan apa? Indah. Bikin slogan-slogan, hari ini kagak ngaji kagak keren gitu kan begitu. Gak ngaji gak keren, nggak ke masjid kagak gaul, kan begitu harusnya. Ya kan orang kalau yang di masjid pasti apa? Pasti gaulnya di masjid. Nggak ke masjid kagak gaul, kan begitu. Nggak ngaji nggak keren, kan begitu. Nah jadi begitu ini. Jadi dibikin sesuatu seolah-olah yang baik-baik itu keren gitu. Yang baik-baik itu keren. Pasukan pengki, pengikut kiai, tapi namanya jangan pengki kali ya gitu. Gitu. Jadi kita harus dibanggakan dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah gitu. Kita bikin bangga ketika melakukan kebaikan. Jangan justru kita ini tidak pede ketika melakukan kebaikan. Mau kemana? Mau ke masjid, ngapain? Pengajian. Mau kemana? Mau kuliah. Di mana? UGM. Di mana UGM? Universitas Gigiran Masjid. Gitu kan. Itu udah bagus tuh. Kalau misalkan bulan Ramadan sudah bagus. Ada kuliah subuh, kulsu gitu. Ada kultu, kuliah 7 menit dan kuliah terserah antum gitu. Ada kulibas, kuliah bebas. Makanya kalau Ramadan rata-rata jadi mahasiswa dan mahasiswi kan kuliah dulu dia. Ikut kuliah subuh, ikut kultum dan sebagainya. Itu udah bagus tuh, udah pas tuh itu ya. Jadi gitu loh. Kajian-kajiannya disebut dengan kuliah gitu. Mau kemana? Mau kuliah. Kuliah apa? Kuliah subuh gitu. Nah, jadi kalau setan bagaimana merubah yang baik-baik seolah-olah menjadi buruk dan sebaliknya yang buruk-buruk seolah menjadi baik dan indah, harusnya kita oposisi, kita lawan. Kita kemas sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang menarik dan sebagainya. Nah, jadi dibikin orang itu apa? Nikmat ketika dia melakukan sesuatu yang halal, bahkan sesuatu yang baik. Dibikin nikmat. Ini sekarang kan sudah banyak kan, alhamdulillah masjid-masjid itu dibikin nyaman, ber-AC, nyaman, disiapin ini, ada kopinya, ada ininya dan sebagainya, dibikin nyaman. Nggak apa-apa dibikin nyaman. Bahkan ternyata kajian-kajian ilmu itu dibikin keren, bahwa ngaji itu memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi berikan sesuatu yang dibutuhkan oleh jamaah, oleh umat, oleh manusia. Jadi begitulah aktivitas orang berakal. Jadi aktivitas orang berakal disibukkan dengan 3. Apa? Tazawwadu lima'adin. Yang kedua apa? Mu'natul lima'asin. Yang ketiga tolabul halal atau tolabul ladatin bil halal. Sibuk dengan persiapan diri untuk bekal akhiratnya
Dua, mencari kehidupan untuk hidupnya. Ketiga, dia senantiasa mencari kenikmatan dengan cara yang halal dan menjauhkan sesuatu yang haram. Nah, ini adalah komunitas karena ilmu, komunitas yang berilmu. Untuk komunitas yang diridhoi atau an'amta alaih, circle an'amta alaih. Nah, yang ketiga, ciri daripada circle an'amta alaihim itu adalah ini circle yang senantiasa beribadah kepada Allah. Itu surat yang kelima ayat yang ke-12 ya. Inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Kata Allah, aku bersama kalian, aku akan selalu menolong kalian, membimbing kalian, merahmati, memberikan nikmat kepada kalian. La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Kemudian kalian mengeluarkan zakat. Ya, wa amantum birusuli, kalian beriman kepada Rasul. Wa azartumu, kalian bela tentang ajaran dan sunnahnya. Wa aqradtumullaha qardan hasanan, kalian selalu pinjamkan kepada Allah pinjaman-pinjaman yang baik. Nah, itu komunitas terbaik itu kayak begitu. Circle yang baik itu begitu. Yaitu tiga saja dulu. Pertama, komunitas atau circle beriman. Yang kedua, circle yang senantiasa dia mengedepankan ilmu dan selalu semangat mencari ilmu. Yang ketiga, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ada circle al-maghdub. Circle al-maghdub ini, teman-teman, itu sering dijelaskan di dalam banyak tafsir, biasanya adalah komunitas Yahudi, circle Yahudi. Akan tetapi Quran itu menjelaskan tentang ciri-cirinya, indikator circle al-maghdub itu kayak gimana. Dia biasanya tidak menjelaskan personalnya, tapi cirinya, indikatornya. Nah, pertanyaannya, kenapa Yahudi dimurkai? Komunitas ini komunitas yang tidak disukai Allah, kenapa? Itu disebabkan karena mereka itu satu, ya. Mereka itu apa? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin dzalika bima asaw. Satu. Yahudi itu adalah orang yang hobinya maksiat. Hobinya maksiat. Melampaui batas bahkan di dalam kemaksiatannya. Dia bukan taat. Makanya kalau circle pertama adalah ketaatan yang menjadi orientasi hidupnya, kalau circle yang kedua kemaksiatan yang menjadi orientasi hidupnya. Makanya hidup itu kan cuma dua. Kalau dia tidak taat, dia maksiat. Oposit daripada taat itu kemaksiatan. Makanya kalau dia sibuk dengan ketaatan, dia akan terminimalisir untuk melakukan apa? Kemaksiatan. Itu adalah merupakan semacam dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalkan dia sibuk dengan ketaatan, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan apa? Kemaksiatan. Tapi kalau dia sibuk melakukan kemaksiatan, dia pun tidak punya waktu untuk melakukan apa? Ketaatan. Itu adalah merupakan opositnya begitu. Jadi hidup itu selalu ada lawannya sebetulnya. Selalu ada lawannya. Jadi kalau komunitas yang tadi adalah dia taat kepada Allah dalam situasi dan kondisi ini adalah maksiat kepada Allah. Asaw, dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu satu. Maksiat. Makanya di dalam hadis Nabi ada 4 umat Islam yang dia dimurkai Allah. Jadi harusnya dia masuk kepada circle an'amta, tapi dia dimasukkan ke dalam circle al-maghdub. Arba'un yubghiduhumullah. Ada 4 komunitas perilaku yang dia menyebabkan murkanya Allah. Apa itu? Komunitas itu satu apa? Siapa mereka? Fakirun mukhtar. Siapa fakirun mukhtar? Orang miskin yang sombong. Ini ada miskin sombong, Pak. Ada yang miskin sombong. Ya, ada miskin sombong. Udah miskin sombong. Ada. Ya, miskin sombong. Miskin sombong itu banyak, Pak, maksudnya. Termasuk tidak mau ibadah kepada Allah, itu sombong. Nggak mau ibadah kepada Allah. Ya, gaya elit ekonomi sulit katanya gitu. Gaya elit ekonomi sulit. Gayanya mah elit, padahal ekonominya sulit. Sekarang itu, Pak, ternyata sampai sekarang itu ada rental ini, Pak. Saya baru tahu tuh ada rental iPhone.
Jadi kalau misalkan dia pengen gaya Pak, itu dia rental, dia nyewa iPhone berapa gitu, sehari misalkan berapa, 100.000. Saking pingin kelihatan gayanya, dia kalau misalkan mau ke undangan, kumpul teman-temannya, dia ke tempat ngerental dulu. Berapa ini? Punya duitnya cuma 100.000, biar kelihatan elit. Padahal gayanya sulit. Habis itu uang 100.000-nya dapat minjem gitu ya. Saking pengen kelihatannya ada rental. Jadi bukan hanya rental mobil, bukannya rental iPhone sekarang itu ada rental. Nah ini termasuk peluang bisnis yang gede. Ustaz Ahmad kalau ingin peluang bisnis dari iPhone 10 aja lumayan tuh. Sehari yang misalkan rental 10 kan 1 juta sehari kan. Dapat sehari 1 juta, sebulan berapa? 30 juta. Nah ini jadi kalau ada yang mau bisnis buka rental iPhone. Nah, tapi jangan di Al-Amanah bukanya Pak, bukanya di perkampungan. Karena yang laku di mana? Nah, kalau Al-Amanah gak bakal laku buka rental iPhone gitu ya. Sana di kampung. Nah, ini termasuk peluang bisnis yang luar biasa nih ya. Di era ekonomi sulit itu rental iPhone sehari 100.000 gitu. Kita punya 10 iPhone direntalin 1 juta lumayan. Sebulan 30 juta gitu. Sampai begitu sekarang kadang-kadang. Makanya hidup ini begitu Pak. Kalau kata hukum fisika ya, kata hukum fisika antara gaya dan tekanan ini berbanding lurus. Kalau hidup ini banyak tekanan, jangan-jangan banyak apa? Banyak gaya gitu. Ya, antara gaya dan tekanan berbanding apa? Berbanding lurus. Jadi kalau hidup ini banyak tekanan, jangan-jangan banyak gaya. Nah, ini komunitas Al-Maghdub. Komunitas Al-Maghdub itu komunitas yang dimurkai. Kenapa mereka dimurkai? Satu, mereka adalah asal. Nah jadi kata Nabi, ada di kalangan umatku tapi dia masuk komunitas ini, kata Rasul. Siapa mereka? Satu, fakirul muhtar. Yang kedua apa? Bayyul hilal. Siapa bayyul hilal? Orang bisnis yang kerjaannya sumpah palsu demi melariskan bisnisnya. Jadi melariskan bisnisnya dia sumpah palsu dia. Ya, dikit-dikit sumpah. Yang penting gimana caranya bisnisnya dia laku. Bahkan kadang-kadang dia bersumpah yang tidak sesuai dengan apa? Dengan kenyataan. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga ada wasyaikhuzani. Udah tua Pak, tapi tetap hobinya masih maksiat. Masih jauh ke masjid. Masih jauh dengan kebaikan. Padahal dia sudah tua. Wasyaikhuzani. Ya, padahal sudah diincar malaikat maut gitu ya, tapi kepada kebaikan pun masih jauh. Nah, itu namanya al-maghdub. Nah yang keempat adalah apa? Wal imamul jair, kata Rasul, pemimpin-pemimpin zalim termasuk masuk komunitas circle al-maghdub. Dia adalah merupakan circle yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut saja, dilangsungkan circle yang ketiga adalah circle ad-dhalin. Siapakah circle ad-dhalin ini? Satu, circle ad-dhalin ini adalah komunitas circle yang senantiasa apa? Mengedepankan hawa nafsu, zon. Dia melakukan ketaatan berdasarkan zon. Dia melakukan ketaatan berdasarkan dugaan, bukan berdasarkan ilmu. Kalau dalam ayat itu sering diterjemahkan, ditafsirkan adalah komunitas Yahudi. Nasrani. Kenapa Nasrani itu masuk komunitas ad-dhalin? Circle yang tersesat. Satu, karena dia senantiasa beragama, beramal itu berdasarkan asumsi, berdasarkan dugaan. Makanya Islam melarang kita itu beragama, beramal, beribadah berdasarkan dugaan. Kan sekarang tuh banyak ya, ada siapa tuh? Koh apa tuh, bukan Koh Dennis ya, dan apa? Dan tim yang dikenal dengan apologi Islam gitu ya. Itu dia menjelaskan semua tuh, karena dia memang orang Nasrani awalnya dan orangnya cerdas ya. Jadi dia bongkar semua, sehingga tidak sedikit banyak sekali Nasrani, apalagi kalau sudah masuk podcast dia, kemudian dialog dengan dia, pasti itu akhirnya Allah berikan hidayah, sadar dia. Itu cerdas dia, karena dia membongkar terhadap semua ajaran-ajarannya, karena dia memang di situ. Ya, adalah berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan kebenaran. Ya, makanya Islam itu agama yang terbuka. Ya, agama yang terbuka. Bahkan dalam Islam itu dikenal dengan istilah sanad.
Sanad itu kan bahasa kitanya kan sebagai fakta keilmuan. Bahwa ilmu itu bukan berdasarkan asumsi. Jadi kalau kita ditanya, dari mana kita tahu kalau sholat itu seperti itu Nabi melakukan? Karena ada sanadnya. Ya, sanad keilmuannya bahwa Nabi memang mengajarkan begitu. Makanya Barat kan tidak percaya dengan masalah kesanadan. Karena bagi mereka kan mustahil orang bisa menghafal tentang ucapan Nabi yang itu diucapkan 1400 tahun yang lalu. Masih dihafal saat ini ucapan Nabi itu. Kita ucapan orang tua saja belum tentu bisa hafal. Padahal ucapan itu beberapa minggu yang lalu misalnya. Makanya mereka bingung dengan ilmu kesanadan itu, mereka bingung. Makanya Islam itu Pak, kalau ada orang yang mau menyimpangkan, ketahuan. Tapi tidak seperti agama yang lain. Ya, ketika mereka sudah menyimpang dari ajarannya itu tidak bisa ketahuan. Tapi Islam itu ketahuan. Ketahuan. Makanya agama kita itu adalah agama ilmu, bukan agama asumsi, bukan agama dugaan, bukan agama yang berdasarkan perkiraan. Ini dikira-kira begini, namanya kirata, dikira-kira sudah nyata. Itu namanya kirata, dikira-kira sudah nyata ini, bukan begitu. Nah, yang kedua, komunitas dolim ini adalah komunitas yang mengedepankan hawa nafsu. Ya, karena dia berpikir semuanya berdasarkan hawa nafsu. Ini komunitas ad-dolim, dan juga dia senantiasa berdasarkan cinta terhadap dunia, terhadap jabatan, kekuasaan, popularitas, harta, dan lain sebagainya. Jadi manusia tersesat karena tiga biasanya. Satu, tidak berdasarkan ilmu. Dua, berdasarkan hawa nafsu. Yang kedua, cinta yang berlebihan kepada dunia. Itu yang menyebabkan manusia kadang-kadang dia berada di circle yang tersesat itu. Jadi inilah tiga komunitas, tiga circle. Ya, di tahun 2025 ini pilihlah circle yang baik, karena bagaimanapun kita ini lemah, ya, kita ini lemah. Dan saya pernah mengatakan pengaruh circle itu, lingkungan itu amat sangat besar terhadap pertumbuhan, terhadap keberlangsungan hidup kita. Jadi makanya Islam itu kan sangat mengedepankan kejamaah, sholat jamaah, ibadah jamaah, semua jamaah itu dalam rangka membuat circle itu, dalam rangka membuat lingkungan itu, dalam rangka membuat komunitas itu. Tapi sekali lagi, berada di circle an'amta alaihim ini butuh kesabaran. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka an. Itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Begitu barangkali ya yang bisa disampaikan, karena sudah masuk waktu suruh ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kepada sendiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum atas penyampaiannya dari Ustadz. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Baik, untuk jemaah sekalian, kita buka dua sesi pertanyaan. Bagi jemaah yang ingin bertanya, persilahkan. Baik, silakan. Barangkali ada dari pemuda ataupun jemaah yang akhwat, boleh. Ibu-ibu, mungkin yang ingin bertanya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah kesabaran itu mempunyai tingkatan dan bagaimana caranya kesabaran itu bertingkat yang dari setipis tisu menjadi setebal besi? Siap, terima kasih. Apa? Meningkat kesabaran yang dari setipis tisu menjadi setebal besi. Setipis tisu menjadi setebal besi gitu ya. Ya. Baik itu kita menuju kepada kesabaran ya, supaya bisa sabar, itu semuanya kan melalui marhalah-marhalah. Ya, jadi gimana caranya supaya kita bisa sabar? Pertama, supaya kita bisa sabar, ya, itu
kalau kita lihatlah ya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 ya, itu disitu kan tentang ujian. Gimana cara supaya kita bisa sabar? Satu, supaya kita bisa sabar ketika ditimpa ujian, ditimpa masalah. Yang pertama, kita harus bisa membandingkan antara ujian kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan membandingkan kita bisa bertahan. Misalkan gini, kita dikasih sakit sama Allah baru 1 hari. Kita bandingkan sakit kita dengan sehat yang Allah kasih kepada kita. Sehingga ketika kita sakit 1 hari, sementara kita sehatnya sekian tahun, ketika kita bandingkan, ya Allah, kenapa saya harus berurutu? Sebenarnya sehatku tahunan, sakitku baru 1 hari. Sehingga ketika kita membandingkan antara penyakit, antara sakit dan sehat, antara nikmat dan ujian, ternyata banyak kenikmatan. Satu, itu bisa meredam kita sehingga kita bisa sabar. Itu satu. Yang kedua, kita juga bisa bandingkan antara ujian kita dengan ujian orang lain. Karena pasti ada orang yang lebih sulit daripada kita. Bisa lebih sulit daripada kita. Kalau misalkan kita sakit giginya 1, ada nggak orang lain yang sakit giginya 3 gitu misalnya? Bahkan ada yang semua, bahkan udah nggak punya gigi gitu misalkan gitu ya. Nah, jadi ketika kita bandingkan antara ujian kita dengan ujian orang lain, itu pun bisa menyebabkan kita bisa bertahan. Oh, ternyata saya lebih ringan dibandingkan orang lain. Itu pun bisa sabar. Nah, yang ketiga, kita belajar dengan orang-orang terdahulu yang sabar. Baca kisah-kisah orang yang sabar. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Oh, itu terlalu jauh. Oh, kisah dengan teman-teman kita, sahabat kita di Palestina. Oh, itu terlalu jauh. Silahkan lihat tentang bagaimana kisah-kisah para salafus soleh dan sebagainya. Jadi artinya kita bisa belajar dengan orang-orang yang sabar, sehingga ketika kita belajar dengan orang-orang yang sabar, maka kita juga bisa seperti itu. Nah, dari tahu tahapan-tahapan itu, dari sabar kita setipis tisu berangsur sampai setebal papan, setebal triplek, sampai sekeras besi nanti. Itu semuanya butuh marhalahnya. Tidak ada sesuatu yang tidak butuh marhalah. Semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses. Emas itu untuk menjadi logam mulia emas, prosesnya panjang. Prosesnya panjang, ya. Nah, itulah untuk menguatkan proses tadi adalah butuh circle tadi. Butuh circle tadi. Makanya jangan sampai kita akhirnya berada dalam circle justru yang merusak, yang menggerus tentang kesabaran-kesabaran kita. Jadi begitu, itu butuh tahapan. Jadi kenapa Allah perintahkan ibadah? Ibadah itu adalah tahapan agar kita yang jadinya manusia menjadi muslim, menjadi mukmin, menjadi muttaqin. Kalau sudah bertakwa, sabarnya insya Allah lebih daripada yang kita harapkan, insya Allah. Jadi begitu. Ada lagi yang lain? Silahkan, Ahwat. Tuh, Ahwat banyak. Saudara-saudara, ya, untuk akhwat dahulukan yang pemuda dulu. Bentar ya, Bu. Siapa tadi? Inah ya? Oke. Itu, Rahma dulu. Izin bertanya Ustadz, apa tanda-tanda bahwa seseorang telah mencapai keimanan yang kuat dan bagaimana kita bisa mencapainya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi gini, indikator iman itu Ustaz tadi sebutkan ya. Kalau perkataan sahabat 3, kemudian saya konklusikan juga 3. Gimana indikator keimanan yang kuat? 1, orang itu imannya kuat, orang itu imannya nampak. Itu kalau diuji tadi kan. 1, diuji dalam bentuk apa? 1, ketika dia mendapatkan ujian dalam bentuk perintah. Jadi perkara orang bisa datang ke masjid itu bukan perkara fisiknya hebat tidak hebat, tapi imannya kuat atau tidak kuat. Itu 1. Jadi indikator keimanan kuat itu gimana ketika dia menjalankan perintah. Minimal menjalankan perintah yang wajib-wajib aja dulu. Banyak nggak orang yang nggak kuat sholat, saya tanya? Banyak nggak? Tapi kalau olahraga kuat nggak dia?
Angkat barbel kuat nggak? Banyak yang angkat barbel kuat. Banyak yang nggak kuat angkat kelopak mata kira-kira gitu. Di waktu subuh. Banyak nggak? Banyak yang kuat angkat barbel yang bebannya sampai 100 kilo, tapi dia nggak kuat angkat kelopak mata ketika waktu subuh untuk menjalankan sholat subuh. Ini kan bukan perkara bebannya, tapi perkara apanya? Imannya. Makanya kata Buya Hamka apa? Kalau ingin lihat orang Islam, lihatlah ketika Idul Fitri, Idul Adha. Kalau ingin lihat orang beriman, lihatlah ketika waktu subuh. Jadi kalau ingin lihat orang Islam, indikatornya lihat waktu sholat apa? Idul Fitri, Idul Adha. Ramai itu orang Islam. Tapi kalau ingin lihat orang beriman, lihat ketika waktu apa? Subuh. Jadi yang okot sholat subuh itu udah orang-orang beriman itu. Dahsyat itu. Makanya dalam Quran subuh itu dikatakan apa? Wa Qur'anal Fajr. Subuh itu disebut dengan Qur'anal Fajr. Quran di waktu pagi. Kenapa? Karena sholat subuh itu sholat yang disaksikan oleh dua malaikat. Malaikat siang dan malaikat malam. Jadi ketika malaikat itu gantian, sip-sipan, itu kita makanya ketika sholat subuh ada catatan di malaikat malam, ada catatan di malaikat siang. Jadi ketika kita membuka siangnya sedang sholat, menutup siangnya dengan sholat juga. Masya Allah. Itu dahsyatnya. Makanya orang beriman itu indikator pertama. Kekuatan iman seseorang bisa dilihat pertama dari apa? Dari apa pertama? Ketika dia menjalankan kewajiban perintah, minimal yang wajib. Kalau sudah yang sunnah, itu indikator pertama. Indikator kedua, kekuatan keimanan seseorang ketika dia meninggalkan yang dilarang. Jadi sejauh mana dia meninggalkan yang dilarang, itu menunjukkan tentang sejauh mana kekuatan imannya. Dilarang ngomongin orang, wah. Dilarang mengambil hak yang bukan miliknya, wah. Dilarang melakukan kemaksiatan, wah. Itu indikatornya. Jadi pertama misalkan ketika dia meninggalkan yang diharamkan, selanjutnya meninggalkan yang subhat, selanjutnya lagi bahkan makin kuat imannya, dia bisa meninggalkan sesuatu ketika itu tidak punya manfaat dan nilai bagi dirinya. Wah, itu adalah indikator keimanan yang kuat. Semakin kuat imannya, jangankan yang dilarang, jangankan yang subhat, sesuatu itu walaupun halal, kalau tidak bermanfaat dia tinggalkan. Wah, ini makin kuat lagi, itu indikator kekuatan. Yang ketiga, indikator kekuatan keimanan seseorang yaitu tadi ketika menghadapi masalah-masalah, ujian-ujian, musibah-musibah dalam kehidupan. Dia tersenyum, wajahnya itu punya duit kagak punya duit kagak ngaruh, tetapnya seri dia. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, masuk rumah sakit jiwa nantinya repot nantinya. Ya, jadi dia itu kagak ngepek, ada masalah kagak ada masalah tetap senyum. Sehat maupun sakit tetap tersenyum. Senang maupun susah tetap tersenyum. Nggak ada ngeluh, apalagi keluhannya itu ditayangkan di Facebook. Tuhan itu nggak ada di Facebook, ya gitu loh. Berdoa yang ada bukan dikabulin, dinyinyirin sama orang nanti. Nah, itu kelihatan. Jadi itu aja 3 indikator orang keimannya kuat. 1, ketika menjalankan apa? Perintah, minimal yang apa? Yang wajib. 2, ketika meninggalkan apa? Yang dilarang, yang haram, yang subhat, bahkan yang halal pun kalau tidak bisa memberikan manfaat, dia tinggalin. Yang ketiga apa? Kelihatan ketika dia apa? Diuji. Jadi kalau ingin melihat iman itu ada atau tidak, lihat 3 hal itu saja sudah menunjukkan tentang kekuatan keimanan seseorang. Cukup ya? Itu. Baik, barakallahu fikum atas penyampaian dari Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian, dan kita doakan mudah-mudahan Ustadz Syukron Ma'mun Allah mudahkan segala urusannya dan Allah mudahkan segala langkah dakwahnya. Baik,
langsung saja kita setelah ini untuk para jamaah sekalian boleh setelah acara untuk sholat syuruk kemudian lanjut untuk makan-makan. Adapun pemuda-pemudinya untuk bisa tetap lanjut duduk dan presentasi. Baik, kita tutup acara kajian kita pada kesempatan hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wal khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.